أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين ناصر المظلومين والمستضعفين ربيع اليتامى والمساكين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين الذين على الله مقامهم على سائر المخلوقين ليكونوا قدوة العارفين ومنار الهدى لكل المهتدين، ومن تخلف عنها كان من الهالكين. وعلى أصحابه الميامين المنتجبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Allamallahu lakal ajr bimusabika biwaladikal Husain. Assalamualaikum ya maulal muttaqin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Allamallahu lakal ajr bimusabika biwaladikal Husain. Assalamualaikum ya sayyidatan niswan. Assalamualaikum ya sayyidatal awwalin wal akhirin Fatimah az-Zahra. Allamallahu lakal ajr bimusabiki biwaladikil Husain. Assalamualaikum ya Aba Muhammad. Assalamualaikum ayyuhal mujtaba. Allamallahu lakal ajr bimusabika bi akhikal Husain. Assalamualaikum ya tis'atal ma'sumin min buldil Husain. Allamallahu lakumul ajr bimusabikum bijaddikumul Husain. Ayyuhal mu'minun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allamallahu lakumul ajr bimusabikum bimaulakumul Husain. Ashabul fadilah, para habaib, para asatid, ustadzat, akhwani wa akhwati. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan kesempatan dan niat untuk melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju tempat ini semata-mata hanya ingin menjawab seruan dari Al-Imamul Husain. Malam ini adalah malam ke-6 dari rangkaian malam-malam duka Ahlul Bait. Separuh dari perjalanan malam-malam azab telah kita lalui. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan semangat untuk menghadiri majlis-majlis duka Ahlul Bait. Karena satu hal yang harus kita ketahui bersama, bukan Al-Imam Al-Husain yang mengambil manfaat dari acara-acara seperti ini. Harus untuk ketahui satu hal itu, Al-Imam Al-Husain tidak sedikit pun mengambil manfaat dari acara-acara seperti ini. Nahnul mustafid, kita yang mengambil manfaat itu. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati,
saya menghimbau kepada antum semua dan saya pribadi agar kita menghabiskan sisa waktu yang tersisa ini, malam-malam yang tinggal beberapa malam lagi, untuk kita semakin semangat menghadiri majlis-majlis duka seperti ini. Nah, salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada beliau agar beliau sudi kiranya memberikan syafaatnya dan menziarahi kubur kedua orang tua kita yang telah meninggalkan kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin tahun kemarin masih bersama kita, namun tahun ini, malam ini mereka sudah meninggalkan kita. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti apakah bulan Muharram tahun ini adalah bulan Muharram kita yang terakhir, ataukah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Muharram tahun depan. Tidak ada yang tahu, ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu, jadikanlah di dalam pikiran kita bahwa bulan Muharram tahun ini adalah bulan Muharram kita yang terakhir. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengoptimalkan waktu kita untuk menghadiri majlis-majlis duka seperti ini. Nah, ikhwani wa akhwati, ayat yang saya sampaikan itu mungkin sekilas apa korelasinya antara seruan Nabi Allah Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj, wahai Ibrahim, serulah manusia-manusia itu untuk berhaji. Wa'adzin fin nasi bil hajj, ya'tuka rijalan, maka mereka akan mendatangimu. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq, dan mereka juga akan mendatangi kami min kulli ajjin 'amiq, dari segala penjuru. Apa korelasi antara nida Ibrahim dengan nida Al-Husain? Ikhwani wa akhwati, kita ketahui bersama ketika Nabi Allah Ibrahim telah membangun Ka'bah, Al-Baitul Atiq, maka Allah menyuruh kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyeru manusia, untuk menyeru manusia untuk mendatangi Al-Baitul Atiq untuk melaksanakan ibadah haji. Saat itu, ikhwani wa akhwati, Nabi Allah Ibrahim sempat ragu. Ya Allah, ketika disuruh wa'adzin finnas, ya Ibrahim, serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam benak Ibrahim, ya Allah, sauti la yablughul alam, suaraku tidak akan sampai untuk manusia di alam ini. Bagaimana mungkin aku akan menyeru, ya Allah? Suaraku hanya pasti bisa didengar oleh manusia di sekelilingku saja. Itu bisa dengar. Di situ waktu itu tidak ada media untuk menyampaikan seruan tersebut. Lalu apa jawaban Allah? Wa'adzin finnas, ya Ibrahim, tugasmu alaikal balagh wa alayyal isar. Tugasmu hanya menyeru, tugasmu hanya mengajak. Masalah sampai atau tidaknya itu urusanku. Itu sahabat. Sampai atau tidak seruanmu kepada mereka, wahai Ibrahim, itu urusanku. Serahkan kepadaku, wahai Ibrahim. Tugasmu hanya apa? Alaikal balagh, tugasmu sampaikan seruan manusia menuju Al-Baitul Atiq. Biar aku yang menyampaikan seruanmu itu. Di dalam riwayat ikhwani wa akhwati, di dalam riwayat bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim menyeru, Al-Imam Muhammad Al-Bagir menyeru wa'adzin finnas, maka suara Ibrahim sampai fi sulbil aba, ke sulbi ayah, wa al-arhamin nisa, dan rahim-rahim wanita. Sehingga mereka menyambut seruan Ibrahim dengan mengatakan apa? Labbaika ya da'i Allah. Kita lihat sekarang bagaimana nida Ibrahim, seruan Ibrahim disambut oleh seluruh kaum muslimin seluruh dunia, sehingga mereka berlomba-lomba menyambut seruan Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji. Pertanyaannya, siapa yang menyampaikan seruan Ibrahim?
Yang menyampaikan seruan Ibrahim adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu adalah janji Allah. Alaikal bala wa alayyal isal, wahai Ibrahim. Tugasmu hanya menyeru dan biarkan tugasku untuk menyampaikan seruanmu itu. Kita lihat betapa manusia di muka bumi ini menyambut labbaik Allahumma labbaik. Semua itu karena seruan Ibrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika laka. Semua itu karena apa? Nida dari Ibrahim, dan Allah yang menyampaikan nida tersebut, seruan tersebut kepada seluruh manusia. Fi sulbil aba wal arhamil ummahat. Nah, sekarang apa korelasinya dengan nida Al-Imam Al-Husain? Nah, Al-Imam Al-Husain, ikhwani wa akhwati, ketika beliau menyeru hal min nasirin yansuruni, antum tahu kan bahwa an-nida, seruan ini beliau sampaikan ketika sudah tidak ada lagi teman-temannya. Seluruh keluarganya telah habis, telah terbunuh. Ali Akbar terbunuh, Abul Fadl terbunuh, semua para sahabat Husain kutilu telah terbunuh semua. Tidak ada lagi. Lalu apa manfaatnya Al-Imam Al-Husain ketika ia menyeru hal min nasirin yansuruni, padahal ia ketahui bahwa semua penolongnya telah habis? Inilah Al-Imam Al-Husain hanya menyeru, seakan-akan ya Husain, serulah manusia untuk menolongmu. Masalah sampai atau tidak sampainya itu urusanku. Dan detik ini kita sudah menyaksikan bahwa seruan Al-Imam Al-Husain sampai ke telinga kita, sehingga kita wajib untuk mengatakan ketika Al-Husain berkata hal min nasirin yansuruni, kita wajib labbaik ya Husain. Baik ya Husain. Gitu. Siapa yang menyampaikan semua itu? Dan nida Al-Husain sama dengan nida Ibrahim sampai hari kiamat, ila qiyamis sa'ah. Nida hadza, seruan ini pasti akan disambut oleh mereka yang mempunyai jiwa-jiwa manusiawi. Mereka yang mempunyai jiwa-jiwa yang tidak mau menjadi budak kezaliman pasti akan menyambut seruan ini. Inilah korelasi antara apa? Antara nida Ibrahim, seruan Ibrahim, dan seruan Al-Imam Al-Husain. Oleh karena itu akhwani wa akhwati, bahwa ketika Al-Imam Al-Husain berkata hal min nasirin yansuruni, hal min mu'ainin yu'ainuni, itu bukan untuk para sahabatnya, untuk kita semua sampai hari kiamat. Itu yang harus kita pahami bersama. Seakan-akan Allah, ya Husain, sudah, engkau katakan saja. Dan suara Al-Husain itu lirih ya akhwani wa akhwat. Saat itu sudah tidak ada lagi, lirih, sangat senyap suara itu, hal min nasirin yansuruni. Itu bisa sampai ke kita. Lalu siapa ya? Itu Allah. Dan disampaikan kepada sulbil aba wal arhamil ummahat, sehingga an-nida sampai ke telinga kita dan kita menjadi pecinta Abu Abdillah Al-Husain, dan sampai kapanpun seruan ini pasti tidak akan sambut. Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa akhi raya. Nah, ikhwani wa akhwati, amalan dua amal, jika dua amalan ini kita tunaikan, maka kita telah menunaikan hak Al-Imam Al-Husain atas diri kita. Dua amalan. Yang pertama, al-baqin, mereka yang menangisi. Oleh karena itu, sallallahu alal baqina ala al-Husain ibn Ali. Allah bersalawat, ya, Allah bersalawat kepada mereka yang menangisi Al-Imam Al-Husain, ya.
Kalau memang ada pertanyaan, kok bisa Allah berselawat kepada mereka yang menangisi? Kita lihat di dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutan dari situ, mereka yang bersabar salawatun wa rahmatun min rabbihim. Kalau tidak seperti itu, Allah berselawat kepada mereka yang bersabar atas musibah yang menimpa mereka. Naam ikhwani wa akhwati. Yang pertama itu al-baqi. Hak ahlul bait atas diri kita itu, hak mereka itu, kita menangisi al-Imam al-Husain. Satu hal yang harus kita ketahui, bahwa pada saat-saat seperti ini al-Imam al-Husain ada di safil arsh, ada di bawah arsy Allah, dan beliau tahu betul siapa yang menangis atas musibahnya. Beliau tahu betul itu, akhwani wa akhwat. Oleh karena itu, di dalam riwayat Al-Husain yanzuru ilal baqina alaihi. Al-Imam Al-Husain itu melihat kepada mereka yang menangisi atas musibahnya. Lalu ia berdoa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ia menangis akan penderitaanku, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Lalu ia menoleh kepada Rasulullah jaddah, huwa yabki alaihi, istaghfirlah. Kakek, orang ini menangisi akan penderitaanku, mintakan ampun kepada Allah untuk orang ini. Allah untuk bayar. Lalu ia menoleh kepada ibunya Ummah. Ia menoleh kepada Sayyidah Fatimah, Ummah, innahu yabki alai, istaghfirillah. Ia menangisi penderitaanku, mintakan ampun kepada Allah agar ia diampuni, Ummah. Lalu ia menoleh kepada ayahnya, Abi Ali, akhi Hasan, innahu yabki alai, istaghfirillah. Allah. Ayahku Ali, saudaraku Hasan, lihatlah bagaimana ia menangisi akan penderitaanku, musibahku, mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Khamsatu ashabul kisah, ikhwani wa akhwati. Khamsatu ashabil kisah. 5 manusia ashabul kisah. Afdalu khalqillah. Ya, 5-limanya ia memintakan ampun kepada mereka yang menangisi Al-Husain. Antum bisa bayangkan, satu saja dari ashabul kisah ini memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengampuni orang itu. Apalagi ini 5-limanya. Istighfar kita beda dengan istighfar ahlul bait. Ratusan kali, ribuan kali, bahkan jutaan kali keluar istighfar dari kita dengan satu istighfar yang keluar dari mulut suci ahlul bait, beda jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beruntunglah kita semua, apalagi yang bisa menangis walaupun tidak bisa man abaka wa baka. Karena apa? Kalau air mata ini yang kita anggap sepele, namun air mata ini sangat mempunyai makna yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak satu tetes air mata ini, akhwani wa akhwati, tidak mungkin kita akan tukar dengan seluruh kenikmatan yang ada. Al-Baqi, mereka yang menangisi, telah menunaikan hak kami atas diri mereka. Aku bisa bayangkan, kullu ainin baqiyah illa al-ainul lati bakat ala masabil Husain. Semua mata akan menangis kecuali mata yang menangisi al-Imam al-Husain. Fa innaha mustabshirun bi na'imil jannah. Sering kita sampaikan bahwa tidak ada perbuatan kita, sholat kita itu belum tentu membuat Ar-Rasul tersenyum, belum tentu. Puasa kita belum tentu membuat Sayyidah Fatimah Zahra tersenyum, belum tentu. Semua amal ibadah kita belum tentu bisa membuat Allah rela, para maksumin bangga kepada kita, belum tentu. Wallahil a'lam. Namun ketika kita ikut serta di dalam penderitaannya,
kesedihannya, maka mereka pasti akan senang, ikhwani wa akhwat. Oleh karena itu kita berkumpul di sini, salah satu tujuannya itu apa? Is'adu qalbu Zahra. Untuk apa? Menyenangkan, memasukkan kegembiraan walaupun sedikit fi qalbi Zahra. Ini yang harus kita fahami bersama, ikhwani wa akhwati. Sehingga apa? Kita ke tempat ini, kualitas kita itu berbeda-beda. Belum tentu yang dulu di podium ini kualitasnya itu sama, berbeda. Bisa jadi kualitas antum itu jauh lebih tinggi dari mereka yang ada di podium. Tidak ada yang bisa menilai. Yang hanya bisa menilai adalah Allah dan Al-Husain sendiri. Sebagai apa? Sahibul musibah. Ini yang harus antum fahami bersama. Oleh karena itu, kita akan sedikit mengambil satu pelajaran dari sekian banyak sisi pelajaran dari tragedi Karbala. Bahwa di dalam tragedi Karbala ini kita akan mengetahui di manakah posisi kita. Oleh karena itu, berbicara tentang majalis seperti ini, al-hub, kecintaan itu ada dua kepada Imam Al-Husain. Al-hubbul kishri, cinta yang hanya ada di kulit. Ya. Bagaimana kita mengatakan, menilai, lalu bagaimana dengan cintaku? Cintaku kepada Al-Husain itu yang ada, yang mana? Yang pertama, al-hubbul kishri, yang hanya sebatas kulit, ataukah hubbul amik, cinta yang murni, cinta yang tumbuh dari hati? Itu di mana kita? Hanya kita sendiri yang bisa menilai. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menilai bahwa cinta itu hanya sebatas kulit ari? Cinta yang hanya sebatas kulit saja, ikhwani wa akhwati, adalah cinta yang mengingat Al-Husain hanya sebatas apa? Ketika peringatan-peringatan saja. Selebihnya dalam setiap harinya dia lupa akan Al-Husain. Itu adalah cinta apa? Al-hubbul kishri. Antum dan saya sendiri, kalau hanya mengingat Al-Husain pada acara-acara seperti ini yang kita lakukan, peringati hanya tahunan saja, lalu setiap hari kita tidak ingat, ketahuilah bahwa cinta kita hanya sebatas cinta kulit saja. Lalu bagaimana dengan al-hubbul amik? Cinta yang murni, cinta yang mendalam adalah cinta dalam setiap gerak-gerik kita ingat kepada Imam Al-Husain. Kita ketahui bersama bahwa idza ahabballahu syai'an katsura dzikruh. Jika seseorang mencintai sesuatu, maka ia sering menyebut asma tersebut, sesuatu tersebut. Ya. Lah, bagaimana kita mengkorelasikan, menempatkan cinta sejati itu dalam diri kita? Kita lihat dalam keseharian kita. Apakah setiap kita sholat, kita ingat Imam Al-Husain? Lalu bagaimana cara kita agar kita ingat Imam Al-Husain? Sebelum takbiratul ihram, Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Kenapa kita harus bersalam kepada Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain? Laulal Husain, kita tidak akan tahu sholat yang baik dan benar itu seperti apa. Kita tidak akan tahu. Bisa jadi seandainya tidak ada darah yang tertumpah di Karbala, sholat yang kita lakukan adalah sholat Umawi. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad Baqir Sodar ketika beliau hendak takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram, Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Karena ia sadar betul tanpa Al-Husain kita tidak akan tahu sholat yang benar-benar yang diajarkan oleh Rasul. Mungkin apa? Sholat Umawi. Lalu bagaimana kita di samping itu? Ketika kita meminum, tidakkah kita ingat Al-Husain?
Rahimallahu Husain. Ketika kita ingin meminum air segar, demi Allah, saat itu ketika Imam Zainal Abidin memasuki sebuah masjid, ia berkata, ketika ada seorang yang meminum dan ia mengingat kepada Imam Al-Husain, siapa barusan yang minum dan mengingat Al-Husain? Aku melihat bagaimana malaikat ini berdesak-desakan untuk mengambil pahala dari ucapan ini. Antum masih ingat ketika antum minum air? Ketika antum melihat manusia yang terasing, antum ingat? Mereka yang kelaparan, antum ingat? Kalau semua gerak-gerik kita tujukan, kita mengingat Imam Husain, maka jika kita ada hubbul amin. Kalau hanya sebatas rutinitas tahunan, kita hadir setiap tahun dari malam pertama sampai Asyura, setelah itu tidak ada, maka ketahuilah dan pasti cinta kita hanya cinta al-hubbul kishri, bukan al-hubbul amik. Kita datang hanya sudah, ini merupakan rutinitas kita tahunan. Setelah itu tidak ada apa? Tidak ada asar. Tidak ada hal-hal baik yang membuat kita lebih baik dari yang sebelumnya. Itu hanya apa? Formalitas, rutinitas. Ini beda ya, ikhwani wa akhwati. Ya. Dalam riwayat itu, apa yang terjadi pada Imam Abu Abdillah Al-Husain tidak semuanya diceritakan oleh para yang meriwayatkan, tidak semua. Karena apa? Seandainya semua yang terjadi di Karbala disampaikan semua, maka manusia akan mati. Karena apa? Tidak akan pernah terjadi suatu tragedi yang melampaui tragedi Karbala. Tidak akan pernah terjadi. Sekarang pertanyaannya begini, ikhwani wa akhwati. Seandainya Al-Imam Husain datang kepada kita, lalu beliau bertanya, ya ayyuhas syiah, ya, seandainya beliau bertanya, apa yang kau berikan kepadaku setelah apa yang aku berikan kepada kalian? Apa yang kita jawab? Aku telah korbankan diriku, putraku, sahabat-sahabatku, semua aku korbankan. Untuk siapa? Li'ajlikum, untuk kalian. Antum lihat ketika Imam Al-Husain terkapar itu, dan saat-saat Shimir hendak memotong kepalanya, Shimir ini riwayat dikisahkan sendiri oleh Shimir, ikhwani wa akhwati. Aku melihat Al-Husain itu ketika ia sudah tidak berdaya, ia mulutnya qomat kamit. Aku pikir, aku yakin Al-Husain ini telah sedang berdoa jelek kepada Muawiyah atas penderitaannya. Lalu aku dekatkan telingaku ke mulutnya, dan apa yang ia dengar, ia berkata begini. Al-Husain berkata, ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepada aku, ya Allah? Bukankah engkau telah berjanji bahwa ketika aku sudah mengorbankan semua yang aku miliki, keluargaku semua telah aku korbankan, engkau telah berjanji kepada aku, ya Allah, fi alamidz dzar, sebelum alam dunia ini terjadi, engkau telah berjanji kepada aku, ya Allah, bahwa ketika aku telah korbankan semua, engkau akan mengabulkan semua yang aku inginkan. Aku hanya ingin satu, ya Allah. Apa itu? Antum tahu? Irham syiati. Sayangilah pecintaku. Beliau tidak berkata apa? Irham dzurriyyati, tidak. Irham ashabi, tidak. Irham auladi, tidak. Irham syiati. Para pecintanya yang diingat. Lalu ketika beliau bertanya, apa yang kau berikan kepada aku setelah semua yang aku miliki, aku berikan untuk kalian? Apa jawab? Apa yang kita jawab? Ikhwani,
Oleh karena ini adalah pertanyaan yang bisa menjawab hanya antum dan kita sendiri. Di mana kita berada? Bagaimana, sejauh mana pengorbanan kita, perjuangan kita kepada Al-Imam Al-Husain, sampai di mana? Antum sendiri yang bisa menilai hal tersebut. Karena apa, ikhwani wa akhwati? Wallah la yakunu farajukum. Demi Allah tidak akan keluar sahibul asri waz zaman hatta tugharbalu thumma tugharbalu. Kalian akan diayak, kalian akan disaring. Nah, sekarang ini adalah zaman penyaringan, ikhwani wa akhwati. Dan salah satu manfaat kita hadir majelis seperti ini, siapa tahu amalan ini mampu membuat kita tetap masih ada di atas. Kita tidak tahu amalan apa yang diterima oleh Allah dan Ahlul Bait, tidak ada yang tahu. Sholat kita belum tentu diterima. Mungkin amalan seperti ini yang kita lakukan hanya 1 tahun sekali, justru inilah yang dipandang oleh Allah dan para maksumin. Jadi kita harus menjawab apa akan kita berikan, ya ikhwani wa akhwati. Air mata ini akan bermanfaat untuk Al-Husain? Tidak. Teriakan antum dan kita semua akan mengangkat derajat Al-Husain di sisi Allah? Tidak. Semua ini kembali kepada kita. Menangis kepada Imam Al-Husain, apakah kembali kepada Imam Husain? Tidak, kembali kepada kita. Dosa-dosa kita akan diampuni, bukan dosa-dosa Al-Husain. Jadi antum harus tahu al-mustafid. Siapakah yang memanfaatkan? Siapakah yang bermanfaat, mengambil manfaat? Kita ternyata yang mengambil manfaat dari majlis seperti ini. Bukan Al-Husain yang meminta maaf, yang mengambil manfaat. Namun kadang kita kan masih menyepelekan. Seakan-akan Al-Husain itu butuh kepada raungan kita. Seakan-akan Al-Husain butuh kepada tangisan kita. Kita yang butuh kepada tangisan tersebut. Karena tangisan tersebut akan apa? Menghapus dosa-dosa kita. Dan tangisan itu bukan aziman, bukan jaminan. Kita berada di kubu Al-Husain, bukan jaminan. Kenapa? Umar bin Sa'ad pun menangis ketika ia melewati kemah Zainab Al-Kubra. Mereka menangis, ia menangis. Apakah ketika ia menangis tangisannya menentukan bahwa ia ada di posisi Al-Husain? Tidak. Air mata bukan jaminan, ikhwani wa akhwati. Oleh karena itu satu hal yang harus antum ketahui. Jadikan kecintaan ini apa? Kecintaan al-hubbul amid, bukan al-hubbul kishri. Jadikan setiap gerak-gerik antum itu ingat kepada beliau. Hendak makan, ingat Al-Husain. Hendak minum, ingat Al-Husain. Hendak sholat, ingat Al-Husain. Itu baru al-hubbul amid. Betul bahwa Al-Imam Al-Husain pasti akan menolong kita ketika kita ada di alam kubur. Pertanyaannya, apakah pertolongan itu akan langsung datang ketika kita di alam kubur? Belum tentu. Belum tentu. Lalu bagaimana kalau yang menangis saja belum tentu, apalagi mereka? Nah, semua ini kan kita ketahui bersama, kita duduk di seperti ini kan untuk mencari bekal, ikhwani wa akhwati. Tanamkan dalam jiwa kita. Seandainya kita menghadiri majelis seperti ini setiap hari, belum tentu kita mendapatkan jaminan kita husnul khotimah. Apalagi yang hanya setahun sekali lalu kita merasa bangga, aku sudah menangis, aku sudah hadir, kunci surga sudah ada di tanganku. Belum, ya.
Belum. Berat ikhwani wa akhwati. Menjadi penolong di kubu Al-Husain itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak hanya sebatas kita mengandalkan tangisan lalu secara otomatis kita berada di Al-Husain, belum tentu. Belum tentu. Shimir bintil Jaushan itu mau apa lagi dia? Antum dibanding Shimir bintil Jaushan, gak ada apa-apanya. Kita semua dibanding Umar bin Sa'ad ibadahnya, aduh. Shimir bintil Jaushan itu, ia adalah sosok di mana ia berperang bersama Al-Imam Ali pada perang Siffin. Makan bareng mungkin bersama Imam Ali, menatap wajahnya langsung Maulal Muttaqin. Lalu fi nihayatil mataf, pada akhir kehidupannya ialah yang menjadi pembunuh dan pemenggal leher Al-Husain. Shimir pernah, Imam Ali berkata, anta qatil waladi ya Shimir. Shimir, engkau lah yang akan memenggal putraku. Tidak mungkin ya Amirul Mukminin. Bagaimana mungkin? Engkau yang akan membunuh putraku. Engkau yang akan membunuh putraku. Tidak mungkin ya Amir ya Ali. Tidak mungkin. Aku berperang bersamamu. Bagaimana mungkin aku menjadi pembunuh putramu? Engkau qatil waladi. Lalu kenapa? Apa penyebab? Shimir ini dalam akhir kehidupannya ia menjadi su'ul khatimah. Kenapa? Hubbud dunya. Umar bin Sa'ad sampai malam ke-8 ia mutaraddidan bainal qat, antara membunuh atau bergabung. Sampai malam ke-8 ya ikhwani wa akhwati. Bagaimana ia berperang melawan hawa nafsunya. Di satu sisi akalnya menyuruh apa? Bela Al-Husain. Keluarganya juga berkata, "Ya Umar, bela Al-Husain." Namun keduniawiannya, nafsunya berkata lain. Ray sudah bernari-nari di pelupuk matanya. Oleh karena itu ada tiga sosok di dalam pentas Karbala. Nah, kita akan mengetahui di mana saat itu, di mana posisi kita di antara tiga pribadi ini. Yang pertama adalah Al-Husain sendiri. Sosok ini adalah manusia pribadi yang tidak akan mungkin tunduk kepada kezaliman, kepada kehinaan. Walaupun ia berkorban dengan semua yang ia miliki. Oleh karena itu ketika ia berkata, "Inna da'i ibna da'i qad raqaza baina thnataini baina sillati wadh-dhillah wa hayhata min adh-dhillah." Aku dipilihkan dengan dua pilihan, antara perang atau kau menerima kehinaan. Wa hayhat min adh-dhillah. Ya. Yang kedua, sosok yang kedua Yazid. Bagaimana sosok ini? Sosok ini adalah dengan cara apapun ia akan mengambil tujuannya. Dengan cara apapun tujuannya harus tercapai, sekalipun ia akan memenggal kepala putra Ar-Rasul. Untuk dua sosok ini mustahil kita sama. Kita tidak akan mungkin menjadi seperti Al-Husain ikhwani. Tidak akan mungkin. Kita tidak akan mungkin menjadi pribadi seperti kepribadian Al-Husain. Tidak akan mungkin kita. Juga untuk sosok yang kedua ini kita tidak akan mungkin menjadi seperti Yazid. Tidak akan mungkin insyaallah. Yang kita takutkan di posisi yang ketiga ini, siapakah itu? Umar bin Sa'ad. Siapakah itu? Siapa dia? Umar bin Sa'ad adalah manusia yang ingin menggabungkan kerelaan Allah dan kerelaan Muawiyah. Manusia ini adalah manusia yang ingin menggabungkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Manusia ini adalah manusia yang ingin menggabungkan antara kerelaan Al-Husain dan kerelaan Yazid bersama-sama. Malam ke-8 ia masih mutaraddidah, bingung. Akhirnya ia masuk kamar. Dalam satu syairnya, a'atruku malakur Ray wa Ray munyati. Apakah aku akan tinggalkan gubernur di Ray, sedangkan gubernur itu telah
menari-nari di pelupuk mataku. Aqtul ma'suman bi qatlil Husain, ataukah aku akan menghabisi Al-Husain? Kalau aku membunuh Al-Husain, maka Ray akan hilang dari genggamanku. Namun ketika aku memilih Ray, aku harus membunuh Al-Husain. Akhirnya dia sampai pada suatu kesimpulan, biarlah jika akhirat itu bohong. Baik, ini natijahnya, kesimpulannya. Akhir dari pemikirannya satu malam tersebut, biarlah seandainya akhirat itu bohong, Ray sudah ada di dalam genggamanku. Jika akhirat itu benar-benar terjadi, aku akan taubat kepada Allah, taubatan main. Akhirnya apa yang dia pilih? Ingin menguasai Ray. Namun apa? Ketika ia mengambil suatu kesimpulan, suatu keputusan, ia akan menumpahkan kepala Al-Imamul Husain, apakah Ray ia akan raih? Tidak. Walad dunya walal akhirah. Ray tidak ia miliki, Al-Husain telah ia bunuh. Ini yang kita khawatirkan di dalam diri kita. Kita ingin hidup di dunia serba bahagia, juga kita ingin kehidupan yang bahagia di akhirat. Kita ingin hawa nafsu kita bahagiakan hawa nafsu kita taati hawa nafsu kita, dan kita juga taati Allah. Kita menggabungkan ketaatan kepada hawa nafsu dan ketaatan kepada Allah dan para maksumnya. Ini yang kita khawatirkan, ya akhwani. Sosok Umar bin Sa'ad ini yang kita khawatirkan ada pada diri kita. Gimana kita harus apa? Memilih. Kita kan belum diuji sebetulnya, sehingga sampai saat ini kita masih ada di tempat ini. Oleh karena itu, mari jadikan malam-malam ini sebagai malam untuk introspeksi diri kita, sampai di mana ke ibadah kita, kecintaan kita kepada ahli bait sampai di mana. Sekali lagi, yang mengambil manfaat itu bukan Al-Husain, namun al-mustafid kita sendiri. Ya, harus kita ketahui dan fahami bersama itu, ikhwani wa akhwatina. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Oleh karena itu, terakhir ikhwani wa akhwati, ketika Imamul Husain keluar dari Mekah itu menuju Karbala, banyak, dalam riwayat ribuan orang yang ikut mendampingi beliau. Namun di pertengahan jalan banyak yang mereka kembali. Kita seandainya ada di zaman seperti itu, kira-kira kita masih mendampingi Al-Husain ataukah kita kembali ke rumah? Antum tahu, Umar bin Sa'ad ini pernah dipanggil oleh Imam Al-Husain. Ya, pernah dipanggil. Jadi Imam Husain mengirim surat, itu malam 10 mengirim surat sampai kepada Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad membawa 20 orang pasukan dan anak dan budaknya. Al-Imam Husain di suatu titik yang dijanjikan pertemuan tersebut membawa Abdul Fadl Abbas dan Aliul Akbar, juga beberapa sahabatnya. Ketika mereka sudah bertemu, Al-Imam Husain menyuruh pasukannya itu, pasukan dari Umar bin Sa'ad, untuk menjauh, juga pasukannya sendiri untuk menjauh. Praktis hanya ada 6 orang. Umar bin Sa'ad, putra dan budaknya, Imam Husain, Ali Akbar dan Abdul Fadl. Apa yang diucapkan Imam Husain kepada Umar bin Sa'ad? Tahu? Wahai Umar, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Aku ulurkan tanganku, bergabunglah denganku. Aku akan jamin engkau dengan surga.
Apa jawabannya? Kalau aku bergabung denganmu, wahai Husain, aku takut rumahku dihancurkan. Lalu Imam Husain berkata begini, kalau rumahmu dihancurkan, aku akan bangunkan rumah lagi yang lebih mewah dari rumahmu. Lalu Imam Husain, Umar bin Sa'ad berkata gini, bukan itu. Apa yang membuat engkau khawatir? Aku khawatir anak dan istriku dibunuh. Aku yang akan menjamin keselamatan keluargamu. Bergabunglah denganku. Semua tawaran ini, akhwani wa akhwati, tawaran duniawi diberikan kepada Umar bin Sa'ad. Namun apa? Apa yang dia pilih? Seruan Al-Husain tidak sampai ke jantung dan hatinya. Duniawi telah menguasai pikirannya, akhwani wa akhwati. Oleh karena itu ketika Imam Husain keluar dari Makkah itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah Al-Munhazimin. Golongan ini jangan kita anggap bahwa golongan ini menolong, tidak. Jangankan menolong, justru kelompok ini menyalahkan. Ya Husain, thariquka fasyil. Langkahmu itu salah, ngapain kau keluar? Itu yang pertama. Yang kedua, Mutabtabin. Ketika keluar dari bersama Imam Husain, bingung. Ketika di pertengahan jalan, mereka bingung antara ikut dengan imamnya ataukah ia harus meninggalkan dunia dan keluarganya. Dan banyak mereka yang kembali kepada rumah dan keluarganya. Kalau kita di posisi seperti itu saat itu, di manakah kita seandainya? Akhwati. Yang ketiga, al-muta'atifun. Apa itu al-muta'atifun? Mereka yang hanya mengandalkan atifiyah, perasaan, tangisan kita. Al-muta'atifun adalah mereka yang menangis, yang meraung, yang meratap, hanya sebatas atifiyah. Ini kebanyakan terjadi di zaman ini. Dan tidak menutup kemungkinan al-muta'atifun adalah kita. Dan yang terakhir ada al-musyarikun. Apa itu al-musyarikun? Mereka yang ikut andil di dalam perjalanannya sampai di Karbala. Mereka yang sudah tidak peduli lagi dengan dunianya, keluarganya. Di mata mereka yang mahal adalah Al-Husain. Antum bisa bayangkan, di dalam cerita Karbala itu banyak pelajarannya. Bagaimana seorang pengantin baru yang belum merasakan kenikmatan dunia, namun ketika ia diminta untuk menjadi penolong Al-Imam Al-Husain, ia tinggalkan semua itu. Seorang Nasrani, seorang Buddha. Kan kita belum tentu kita saat ini. Seandainya kita ada pada zaman itu, kita masih ada di posisi mana ya? Oleh karena itu Imam Husain bukan hanya membutuhkan atifiyah kita, tidak. Namun apa? Al-musyarikun. Bagaimana al-musyarikun itu ikut andil dalam perang ini. Dan saat ini Imam Husain tidak meminta kita untuk menumpahkan darah, tidak. Al-musyarikun pada saat ini bagaimana kita hidup dan berjalan fi nahjil Husain. Itu akhwani wa akhwati. Mudah-mudahan pertemuan kita dari awal sampai akhir, insyaallah mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dengan Muharram tahun depan. Akhwani wa akhwati, izinkan saya sedikit untuk membaca sedikit matam. Malam ini agar kita bisa mengambil sedikit, ada waktu sebentar. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali bundamu betul, selalu
dan abangmu menangis sedih. Cucunda Nabi dihianati, putra Haidar telah dizalimi, putra Az-Zahra telah dilukai, adik Al-Hasan telah disakiti, cucu yang mulia telah tiada, abang tercinta kini telah hilang. Syahidmu Husain lukai Nabi, syahidmu Husain sakiti Ali, bundamu Akhwani. Saat Al-Imam Husain terkapar dan wajahnya, matahari, sinar matahari langsung mengenai wajahnya, Jibril dengan sayapnya mengepakkan sayapnya sehingga cahaya sinar matahari itu tidak langsung mengenai wajahnya. Saat itu Al-Imam Husain sadar. Ia berkata, siapa yang menghalangi sinar matahari ini mengenai wajahku? Lalu Jibril berkata, sadisuhum fil kisai ya ibn Rasulillah. Anggota yang keenam di dalam ashabul kisah yaitu Jibril ya ibn Rasulillah. Kenapa kau lakukan itu wahai Jibril? Aku tidak rela dan tidak ingin matahari ini membakar wajahmu ya ibn Rasulillah. Apa jawaban Imam Husain? Wahai Jibril, dahu, biarkan sinar matahari itu mengenai wajahku. Biarkan panas ini aku derita, asalkan pecintaku tidak merasakan panas api neraka. Ikhwani wa akhwati, putra yang dulu main di punggung, putra yang dulu disanjung-sanjung, putra yang dulu disayang-sayang, putra yang dulu ditimang-timang, kini tubuhnya dicincang-cincang, seluruh tubuhnya disayat pedang. Syahidmu Husain lukai Nabi, syahidmu Husain sakiti Ali, bundamu pada hari ke-11 dalam perjalanannya, Sayyidah Zainab sudah tidak mampu menahan capek penderitaan. Sejenak ia tertidur. Di dalam tidurnya ia didatangi oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Zainab menyeru, Ummah, Ummah, tidakkah engkau lihat apa yang terjadi kepada putramu, Ummah? Ummah, tidakkah engkau menyaksikan apa yang dilakukan oleh mereka terhadap putramu, Ummah?
Lalu apa jawaban Sayyidah Fatimah? Ya Zainab, jangan kau tambah penderitaanku wahai Zainab. Aku tahu aku di samping kakakmu Al-Husain ketika mereka memotong kepala Al-Husain. Aku ada di samping kakakmu Al-Husain ketika mereka menduduki dada Al-Husain wahai Zainab. Aku menyaksikan betul apa yang terjadi dengan putraku wahai Zainab. Oleh karena itu akhwati wa akhwati, ketika Ali Al-Akbar dia sudah terbunuh, saat ia digendong oleh Al-Imam Al-Husain, Al-Imam Al-Husain masih melihat kadang Ali Al-Akbar ia menangis, kadang ia sedih. Lalu Al-Imam Al-Husain bertanya, wahai putraku, kenapa aku melihat kadang-kadang kau tersenyum, kadang-kadang kau menangis? Abah, ayah, aku menangis karena aku melihat kakekku Rasulullah membawakan air, wahai ayah. Aku tersenyum, aku bahagia. Namun aku menangis, wahai ayah. Aku melihat Bunda Az-Zahra memukuli kepalanya, ayah. Dan pandangannya ditujukan kepadamu, wahai ayah. Artinya apa? Sayyidah Fatimah hadir, ikhwani, saat tragedi itu, saat penyembelihan itu ada di tempat itu. Bisa bayang. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, kita ucapkan bela sungkawa ini kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan kesedihan kita diterima oleh beliau. Dan mudah-mudahan kita ada termasuk manusia yang menjadi perhatian dari beliau. Pandangannya tidak beliau alihkan daripada kita semua, ikhwani wa akhwati. Demi Allah wa Rasul, kita ada di tempat ini bukan hanya kita. Sayyidah Fatimah Az-Zahra hadir bersama kita sekarang. Oleh itu jaga sikap ketika kita menghadiri majelis-majelis susah ini, jaga betul. Karena yang hadir di sini bukan hanya kita, para malaikat, para maksumin hadir di tempat ini. Namun karena banyaknya dosa kita tidak bisa melihat mereka. Ya Allah, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, sekiranya duka ini diterima oleh Allah, maka ya Allah berikanlah pahala ini kepada keluarga kami, ya Allah. Berikanlah pahala dari kedukaan ini kepada keluarga kami, ayah-ayah kami, ibu-ibu kami yang telah meninggalkan kami semua. Mungkin selama ini mereka tidak mengenal Al-Husain, selama ini mereka tidak pernah mengenang Karbala. Namun perkenankan di pagi, di malam ini, kedukaan ini kami hadiahkan kepada mereka, ya Rasulullah, ya Allah. Berikanlah mereka tempat yang layak di sisimu. Kumpulkanlah arwah mereka bersama arwah Al-Imam Al-Husain dan para sahabat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi penyemangat agar kita bisa menghabiskan malam-malam yang tersisa ini dengan penuh semangat dan penuh harapan bahwa kita akan selalu bersama dengan para maksumin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.